Roni adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sudah 2 tahun selepas dari SMA, Roni lebih memilih membantu ibu bekerja untuk membiayai adik-adiknya. Ayahnya sudah 3 tahun meninggal untuk selamanya. Selama itu pula keinginan Roni untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah gak bisa dicapai. Pagi itu Pak, Leyadi menjemput Roni sesuai janjinya beberapa waktu lalu. Pak, Leyadi adalah adik terakhir ibunya Roni. Seharusnya 3 hari lagi Pak Klek menjemput Roni, tapi entah kenapa seperti mendadak sekali. Katanya takut jika saya nekat berangkat sendirian ke kota. Berhubung keinginanku bekerja di kota sudah sangat mengebu. Mungkin inilah alasan kenapa Pak Le menjemput Roni lebih awal. Selepas berpamitan dengan keluarga, mereka pun berangkat menuju kota Peraduan. Jaga ponakanmu Yayat, pesan ibu pada Pak Leyadi. Enggeh, Mbak Yu. Jawab Pak Leyadi. 6 jam perjalanan yang sangat melelahkan pun terobati saat mata Roni dimanjakan dengan banyaknya gedung pencakar langit. Banyak pula gedung-gedung yang sementara dibangun dengan ditandai pagar seng yang mengelilinginya. Ron istirahat saja dulu. Besok baru Pak Lek kenalkan ke mandor dan rekan kerja satu tim kita, ucap Pak Leyadi. Pak Leyadi merupakan tangan kanan dari Mandor Kusno, begitu Pak Lek menyebutkan. Sudah lama Pak Lek bekerja dengannya. Asam garam dalam pembangunan sudah sangat sering dia rasakan. Jangan jauh-jauh dari Pak Leloya. Kamu itu masih baru. Begitu kata Pak Lek saat sebelum briefing dimulai. Terlihat beberapa tim mulai berkumpul, tak terkecuali tim dari kami. Mandor Kusno pun mulai mengabsen satu persatu hingga namaku disebutnya. Kamu Roni ponakannya ya, ditanya Mandor. Iya Pak, jawab Roni. Berarti kamu satu tim dengan Yadi. Iya Pak, jawab Roni. Ya sudah, kamu segera gabung dengan tim kamu. Biar nanti Yadi yang mengarahkan. Roni langsung bergabung dengan tim. Beberapa saat kemudian Roni melihat ada anak yang dipanggil. Ternyata dia juga anak baru, Kiki namanya. Bedanya dia tidak memiliki tim. Dia datang sendiri yang kemudian diarahkan oleh beberapa pekerja untuk menemui Mandor Kusno. Pekerjaan dimulai. Semua sibuk dengan sendirinya, sedangkan Roni bertugas mencatat beberapa bahan yang digunakan. Waktu istirahat tiba, kulihat Kiki menghampiriku. Ternyata dia berasal dari pulau seberang. Datang merantau demi sesuap nasi dan berbekal restu orang tua. Anaknya baik dan lugu. 3 hari sudah mereka bekerja. Dan kini mereka mendapat tugas bagian malam. Padahal biasanya anak baru dapat kerja hanya sampai menjelang sore saja. Tidak seperti biasanya, suara mesin diesel berbunyi cukup kencang, hingga terasa menyakitkan telinga Roni. Tepat pukul 12:30 dini hari, entah disengaja atau tidak, Roni melihat Mandor Kusno menjatuhkan sesuatu benda ke dalam lubang. Kiki. Baik tidak Mandor Kusno ke Kiki, tolong ambilkan benda itu, teriaknya pada Kiki. Tak lama setelah Kiki turun ke dalam lubang, Mandor Karso memerintahkan kepada beberapa tim untuk berkumpul. Walau tidak terlalu banyak, tapi terlihat mereka seperti membawa benda di setiap tangannya. Dan selanjutnya pemandangan mengerikan itu muncul di depan mata. Tanpa rasa bersalah mereka melempari Kiki pada lubang itu. Lemparan bertubi-tubi membuat Kiki tak berdaya. Jeritan permintaan tolong tak dihiraukan. Saat Roni berusaha untuk menolongnya, Pak Leyadi langsung menahan tangan Roni. Ia meminta Roni untuk mundur. Membiarkan mereka. Tak lama berselang, terdengar suara Mandor Kusno setengah teriak meminta beberapa pekerja untuk segera mengecor lubang yang di dalamnya terdapat tubuh Kiki. Roni tak dapat berbuat banyak selain menangis menyaksikan sesuatu yang mengerikan di depan mata. Roni pun dibawa Pak Lek ke tempat mereka biasa tidur.
Di negeri ini masih banyak orang yang mempercayai hal seperti ini, ucap Pak Le. Tidak dapat dipungkiri, memang tidak semua tapi banyak yang masih menggunakan tumbal guna memperkokoh bangunan. Lanjutnya, Roni hanya bisa terdiam tak merespon sedikitpun. Itulah kenapa Pak Le takut Roni datang sendiri. Karena mereka yang tidak ada tim atau rombongan biasanya yang jadi korban. Sebab tidak ada yang tahu jika terjadi apa-apa. Tidak heran jika orang pergi merantau sendiri, bekerja pada proyek pembangunan berskala besar dan tidak pernah balik ke kampung halaman alias hilang tanpa jejak, bisa jadi mereka sudah menjadi tumbal, terang Pak Le menutup pembicaraan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Roni sakit dan meminta pulang. Sebelum berpamitan Pak Lek sempat berbisik agar Roni merahasiakan kejadian ini.